Dia tuh sering belanja tahu. Nama apanya Suseso ya? Iya. Suseso Serius? Iya. Ini bener loh guys. Dia nggak tahu. Aku kalau misalnya teman dekat udah pasti aku. Dia pasti ngasih soalnya. Aku sempat denger ya, katanya dari kecil ya, udah dari SMP atau apa gitu, kayak masuk ke dunia entertainment. Ditawarin jadi model video klip dan satu album itu modelnya aku. Pernah baca loh cerita kamu yang kamu pernah waktu itu lagi nggak ada uang sama sekali, terus semua uang kamu kasih ke orang gitu ya, kayak sedekah. Aku overthinking lah, jadi setiap kali ngelihat kakek-kakek itu aku agak gimana gitu, agak sensitif. Hai guys, welcome to Intalk. Yeay, kali ini dapat bintang tamu cewek lagi nih. Ini kayak seneng cowok-cowok semuanya seneng nih. Iya, ada Sylvia Genpati. Siapa sih yang nggak tahu Sisil? Panggilan Sisil ya. Masih banyak lah, siapa sih yang nggak tahu Intan? Oh, itu lebih banyak lagi yang nggak tahu. Kabar baik, alhamdulillah. Belum ditanya, emang udah ya? Iya tadi. Udah nanya. Udah belum sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita agak-agak ya. Kita udah ngobrol dari tadi, soalnya ya adalah apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah. Kalau nggak baik nggak datang ke sini ya. Benar. Terus lagi sibuk apa sih? Sekarang lagi sibuk ngurus suami. Lagi ngurus Cilu, anjing aku. Iya tuh lucu banget sih. Ada beberapa bisnis juga yang lagi aku jalanin. Kamu juga sering bantuin aku. Iya, ada apa aja tuh? Ada brand, fashion ya? Ada fashion, ada brand baju. Nih, aku lagi pakai. Iya benar. Celananya. Tadi ada outernya ya. Iya, Cuma tadi aku ngeliat kayak tanganku gede. Iya. Kalau ada yang mau masih ada. Masih aja warnanya ada 2 ya. Iya benar. Sampai hafal. Iya, fashion, ada juga minuman sehat. Terus ada karena aku pole dance, jadi aku ada jual activewear juga. Oh iya, itu Terus, bisa buat nggak cuma pole dance doang ya, kan, bisa buat bikini juga. Bikini aku lihat. Terus aku tahu nggak, diem tuh sering belanja tahu. Nama apanya Suseso ya? Iya. Suseso Serius? Kan? Iya, tapi aku ganti tahu nggak, nama sama alamatnya yang satunya. Aku bilang ini Sisil pasti tahu alamat dan nama aku nggak mau. Nanti dia biasanya pasti selalu ngirimin. Tapi bener guys, sebagus itu sampai aku beli terus. Thank you. Iya, aku punya celana jeansnya, aku punya. Oh gitu. Punya, kacamatanya punya. Ini bener loh guys. Dia nggak tahu. Aku kalau misalnya teman dekat udah pasti aku. Dia pasti ngasih soalnya. Iya. Aku jangan pernah beli lagi. Soalnya ini kan bisnis is bisnis, nggak mungkin dong. Karena aku kan emang butuh terus kan ganti setiap hari, stylenya perlu. Jadi kayak aku mikir gila kalau gue bilang sama anak ini atau misalnya kasih nama sama alamat yang sama, ini pasti sadar nih orang. Iya. Aku nggak tahu loh ini admin tuh nggak ada laporan juga sih. Karena dia nggak tahu namanya kayaknya. Aku ganti nama soalnya. Aku punya celana jeansnya. Dia support. Ya bener, emang senyaman itu guys. Namanya apa? Suseso kan? Di Bandung. Sayang banget di Bandung, kalau ada di Jakarta aku datengin kali. Iya benar. Jadi ada offline store-nya di Bandung, tapi bisa beli online. Kayak Intan beli nggak bilang-bilang. Sumpah aku marah banget sih kalau dia beli, karena pasti aku support lah, karena dia juga sering banget support aku. Makanya aku datang ke sini karena aku nggak pernah datang ke podcast. Jadi ya, makasih. Ini pertama kali loh guys. Iya benar. Pertama kali kan? Pertama kali. Gak suka dikulik dia orangnya. Iya. Cuman karena Intan juga sering banget bantuin aku dan kita sering banget ngobrol ya kan. Jadi ya udah gitu. Kayak hampir-hampir sama gitu ya permasalahannya. Iya. Bener-bener. Seru banget sih. Aku juga lihat sih banyak produk-produknya ya. Buat teman-teman mungkin yang mau belanja-belanja cewek-cewek atau mau belanjain buat ceweknya bagus-bagus. Sama tadi ada outwear, ada activewear. Iya. Jadi dia buat ke pantai-pantai gitu. Itu aku desain sendiri. Jadi kalau kalian mau cek, ada namanya silkwear ya. Banyak yang nanyain waktu itu ada ya untuk pemutih apa segala macam. Iya. Tapi lagi stop dulu ya. Sabar ya kalian. Sisil, ini kan selain bisnis, Sisil juga aku sempat denger ya, katanya dari kecil ya, udah dari SMP atau apa gitu, kayak masuk ke dunia entertainment. Oke, jadi sebenarnya bukan dari kecil masuk ke dunia entertainment, cuman dulu waktu aku SMP, aku lupa ya tahun pastinya, pokoknya waktu aku kecil aku pernah ditawarin jadi model video klip Sunda. Jadi kalau awalnya dari model video klip awalnya, tapi ini cuman iseng doang karena kebetulan penyanyinya itu teman SD aku, kalau dia masih ingat. Kalau kalian YouTube pun masih ada videonya, cuman aku nggak mau ngasih tahu namanya apa. Ya, karena itu sumpah aku masih peak banget. Jadi dulu aku ditawarin jadi model video klip dan satu album itu modelnya aku. Semuanya, jadi kayak ngirit gitu loh. Itu pertama kali aku kayak
syuting kayak gitu. Tapi udah dari situ aku sekolah aja normal. Terus aku pernah tahun 2011 apa 2012, aku agak lupa tahunnya sih. Itu aku pernah pertama kali masuk TV di Trans TV. Dulu ada program namanya Jika Aku Menjadi. Tahu iya. Nah ya itu aku casting sama mamaku gitu, datang ke Jakarta. Oh jadi orang tua support juga ya? Support banget. Bahkan ini belum pernah aku share juga sih. Jadi dulu tuh aku kalau pulang sekolah gitu, orang-orang disuruh pada les gitu, enggak, aku dikasih mic sama mamaku, kamu nyanyi. Walaupun aku disuruh nyanyi dangdut, aku disuruh sama mamaku. Jadi mamaku tuh emang tipe orang tua yang pendidikannya tuh maksudnya nggak terlalu yang ngoyo, lu harus ranking 1, nggak kayak gitu sih. Dia lebih fokus kalau anak gue ada bakat ini, gue mau support dia gitu-gitu. Padahal kalau udah gede gue juga ngerasa gue nggak ada bakat nyanyi juga sih. Cuman pada saat itu mungkin anaknya suka nampil, jadi disupport terus sama mama ya. Disupport terus sama mama sampai aku SD itu aku udah menghasilkan uang sendiri. Wow, jadi kamu tahu nggak sih suara-suara anak kecil yang belum pecah? Yang masih belum apa ya, kalau kata orang Sunda, belum beger gitu, belum berubah, belum puber gitu, kayak gimana kayak gitu anak kecil nyanyi. Jadi dulu di Bandung tuh ada namanya Taman Lalu Lintas, sekarang masih ada juga tapi kayaknya udah berubah nama gitu. Aku setiap Sabtu Minggu aku manggung di situ. Oh iya, jadi kamu tuh dulu nyanyi. Tapi masih kecil, jangan disuruh. Tapi kalau sekarang disuruh nyanyi, please jangan, karena suara sudah sangat berubah. Tapi di situ pertama kali aku kayak nyanyi dangdut anak kecil gitu ya, bukan yang suara yang bagus-bagus banget juga, yang lucu-lucu gitu, yang lucu-lucu. Jadi pertama kali banget sebenarnya di situ. Cuman kalau TV itu pernah sekali masuk ikutan program yang di Trans TV, tapi habis itu aku kuliah normal, kerja biasa. Terus udah gitu mulai lagi bener-bener aktif acting, tiba-tiba naik itu. Waktu itu aku di kontak sama salah satu TV, Net TV. Dulu kan aku emang suka dagang, dari dulu aku tuh demen jualan apa aja aku jual gitu. Udah dari dulu jualan? Udah dari dulu, bahkan aku dari sekolah itu di Bandung itu ada namanya Cimol. Jadi, iya tahu. Kamu tahu? Tahu Cimol? Yang bulat-bulat kan? Bukan. Bukan. Cimol sama. Iya benar. Cimol tuh bulat-bulat, ya? tapi di Bandung itu ada namanya bukan daerah ya. Oh, ada itu lokasi namanya Gede Bage, dia jual baju-baju bekas gitu. Oh, namanya Cimol lokasinya. Nama lokasinya tuh Gede Bage. Oh, Gede tapi Bage. Aku nggak tahu ya kenapa dibilangnya Cimol. Pokoknya itu pakai pakaian bekas gitu. Dulu aku cuci sendiri, terus aku sampai wangi, terus ntar aku jualin ke teman-teman aku. Oh iya. Itu dari aku kecil. Udah ada bakat ya. Emang. Iya, lebih ke butuh ya. Tapi kan maksudnya kreatif, terus udah gitu ada bener-bener bakat gitu kan jarang orang kalau misalnya nggak ada bakat nggak bisa lo dagang. Iya ya. Susah. Oh gitu ya. Iya, nawarin orang tuh susah loh. Oh gitu. Bikin orang percaya akhirnya mau beli produk kita tuh susah. Oh ada beberapa orang sih yang bilang, berarti lo dagang banget dong. Nggak tahu ya, gue nggak pernah se-realize itu. Karena pada saat itu ya gue suka menghasilkan uang. Jadi apapun yang ada duitnya nih ya udah gitu, lebih ke situ sih dulu. Karena kan keluarga aku juga bukan keluarga yang kayak keluarga sederhana banget. Jadi kalau aku mau jajan yang lain ya lu harus cari sendiri gitu, kayak gitu. Keren banget. Terus oke, jadi itu awal kali itu ya. Terus yang di itu kelas internasional bukan sih? Nah, pertama kali yang ke distrik tadi ya? Jadi ditawarin ini talk show pertamanya. Karena aku dagang di Instagram aku tulis gini, founder of dulu aku ada buka laundry kiloan, gak jauh-jauh dari baju juga sih. Laundry kiloan, terus ada buka salon tapi salon rumahan gitu buat mamaku. Terus ada kuliner nasi kuning. Oh, nasi kuning. Jadi aku taruh tuh di bio Instagram aku dikontak sama Net TV. Awal kaget sih karena pada saat itu tuh ini talk show tuh lagi kayak wah gitu. Hype banget ya. Iya, lagi hype banget. Terus diminta jadi bintang tamu. Terus aku bilang, kenapa gue gitu? Iya, karena kita lagi cari anak muda berbisnis dan sukses.
perasaan ya belum sukses banget, cuman ya aku pede aja nulis itu di bio Instagram aku kan. Terus akhirnya ngobrol sama mamaku kan, ambil nggak ya gitu. Ya udah ambil aja. Nah sementara aku harus ketemu sama kayak Kang Sule, Pak Andre, Mami Nunung gitu, ngerti gak sih? Yang kayak udah bukan siapa-siapa iya, itu yang sampai udah senior udah kayak udah kayak kita ngeliat dia juga yang wow. Iya gitu. Aduh, itu sampai sekarang aja masih ada di YouTube. Kalau aku ngelihat itu, gue ngomong apa sih kayak gemeteran gak jelas gitu, ditanya apa sih jawabnya apa kayak gitu-gitu. Cuman dari situ akhirnya aku dilihat sama salah satu produser Net TV. Aku langsung ditawarin sitkom, terus tiba-tiba ya jadi salah satu peran yang menurut aku itu lumayan banget. Dari situ aku langsung naik, jadi aku jadi guru. Udah banyak banget dari situ artikel-artikel tentang dulu guru seksi gitu. Pokoknya gitu lah. Guru bahasa Indonesia ya? Guru ya. Nggak sih? Iya kan? Iya, guru bahasa Indonesia kan? ya. Iya. Terus udah gitu, udah dari situ alhamdulillah banget ya, mungkin emang rezekinya aku dari situ lancar banget, model video klip, terus iklan, terus ya pokoknya alhamdulillah ya, dari situ nggak berhenti berkah sampai yang, sekarang ya. Iya, ada terus makanya sangat terbantu banget sih sama Net TV. Jadi sampai sekarang bahkan kalau Net TV ngundang-ngundang apa, aku nggak pernah nolak karena memang awalnya dari sana ya. Awalnya dari sana dan mereka selalu ingat sama aku. Jadi kayak selalu kasih program, selalu kalau ada program apa selalu undang, itu nggak pernah jadi promoin Net TV ya, cuman maksudnya aku berterima kasih karena mereka sangat berpengaruh di karir aku, kamu awal ya, dari awal banget ya. Tapi kamu kan suka sitkom, terus pernah juga web series ya, terus pernah main film, nge-host juga. Dari semuanya paling ngerasa nyaman tuh di mana? Nyaman sebenarnya aku lebih nyaman sketsa sih. Karena kamu suka ngelucu ya? Aku suka ngelucu. Itu kayak kamu tuh lebih suka yang santai gitu kan, gitu, daripada yang formal. Kayak ngebanyol gitu, aku suka banget gitu. Nyaman karena alhamdulillah tuh aku banyak dikasih kesempatan untuk ketemu pelawak-pelawak senior. Banyak banget aku belajar dari mereka gitu. Terus karena udah kenal, jadi setiap kali ketemu sama mereka tuh udah nyaman gitu. Tektokannya juga mereka kasih aku kesempatan untuk ya udah lo punya materi apa ditanggepin gitu. Itu aku nyaman banget sih. Kalau kamu tanya nyaman, aku nyamannya di sana sketsa. Tapi kamu seneng nyoba yang lainnya kan? Aku seneng banget. Aku sebenarnya kalau kamu tanya cita-citaku, aku pengen banget main film. Tapi aku punya peran yang bikin orang yang nonton itu nangis gitu. Aku pengen banget ya. Aku juga sebenarnya pengen mau jadi pemain film sih. Iya, pengen banget kan. Tapi aku tahu itu susah sih. Maksudnya nggak segampang itu. Kenapa aku pengen main film kayak gitu? Karena dulu aku suka banget sama Laudia Cynthia Bella kan. Oh, Tete Bella. Iya, Tete Bella kan. Kayak film-film yang dia mainin tuh aku melo by the way. Aku tuh melo banget sebenarnya. Mungkin terlihat ceria, tapi sebenarnya aku sangat melo. Jadi kalau misalnya ngeliat yang sedih-sedih itu, aku bisa langsung bombay banget. Setiap kali aku nonton film dia kayak gila ya nih orang, kok rasanya bisa dapet ya. Itu kan gak gampang ya. Susah banget ya bikin orang ini tuh. Berarti dia punya sesuatu yang kita nggak punya dan susah banget tuh dapetin kayak gitu tuh. Gimana caranya? Pengen banget sih aku main film yang bikin orang nangis. Ya, gitu. Gimana caranya pakai bikin orang nangis? Iya, gimana caranya terserah, mau jadi orang baik, mau jadi orang nggak baik di film. Yang penting aku pengen orang ngeliat itu tersentuh. Nah itu kalau waktu kan itu film kamu pingin jadi kayak gitu ya. Nah kalau sitkom kamu bilang kamu nyaman, tapi kan nggak semua orang itu nyaman di sitkom karena nggak gampang bikin orang lain ketawa. Bikin orang lain nangis tuh nggak gampang juga. Tapi lebih gak gampang lagi bikin orang ketawa, itu lebih susah sih kayaknya. Nah itu kamu biasa dapat ide-idenya tuh dari mana? Aku nggak tahu sih, aku juga nggak yang pinter banget ngelucu gitu, nggak juga sih. Asal nyeplak aja ya? Asal nyeplak aja, dan memang aku nggak tahu ya, emang udah bawaan mungkin ya. Dan aku tuh emang agak susah gini sih. Kalau kamu misalnya kita banyak kesamaan, tapi kita juga banyak perbedaan juga ya. Kalau misalnya teman-teman tahu kan, Intan tuh bisa bawain acara-acara olahraga gitu kan, yang serius-serius gitu.
aku tuh nggak bisa loh. Aku pernah coba dan nggak bisa. Jadi aku tuh jadi kayak nggak kamu banget gitu ya? nggak aku banget. Terus menurut aku aduh beban banget, Jadi effort banget ya? effort banget gitu. Tapi kalau misalnya kayak ngelucu atau apa ya, emang sebenarnya aku aslinya juga agak-agak dol juga. jadi effortnya nggak sebanyak kalau aku nggak ngelucu gitu. Walaupun aku nggak bilang diri aku lucu juga, cuman ya nyaman aja kalau misalnya disuruh improv gitu aku nyaman. Senang ya pokoknya kayak gitu-gitu. Seru banget ya. Aku malah kayak sitkom tuh belum pernah sih, dan kayak nggak kebayang gimana kalau dapat sitkom ya. Aku nggak bisa gitu, kayak belum pernah nyoba sih sebenarnya, mungkin karena belum pernah nyoba. Nah, terus tapi kan tadi kamu sempat cerita ya, kamu tuh dari keluarga yang mungkin juga sederhana, terus abis itu kamu juga kalau aku dengar tulang punggung keluarga ya. Kamu tadi sempat nyeletukan katanya sebenarnya lebih ke kebutuhan gitu kan. Nah, itu gimana sih, mungkin bisa juga bikin teman-teman di luar sana, mungkin banyak juga cewek-cewek di luar sana yang juga sebagai tulang punggung, biar mereka juga ya kuat lah ya gitu. Mungkin juga rezeki kamu ngalir terus karena emang berkah kamu untuk keluarga kan. Amin. Tapi aku selalu percaya itu sih. Maksudnya apapun yang kita lakuin gitu, kalau misalnya tujuannya baik, aku percaya banget pasti kayak akan ada jalannya. Jadi sebenarnya tuh keluarga aku dibilang nggak punya, nggak juga. Cuman kalau misalnya kayak buat sekolah gitu ya ada. Cuman kalau untuk kebutuhan lain itu ya nggak ada gitu. Jadi emang bener-bener sangat sederhana. Cukup aja gitu. Terus udah gitu papaku kerja, cuman papaku itu apa ya? Gimana ya aku ngomongnya? Bukan tidak bertanggung jawab, tidak, cuman papa aku itu pas aku kecil itu jarang banget pulang. Dan jadi aku tuh udah terbiasa, makanya yang tadi aku cerita kayak misalnya dari sekolah aku udah misalnya mandiri banget tuh, emang udah terbentuk dari aku kecil. Karena mamaku dulu sempat kerja juga, tapi mamaku kerja cuman cukup buat sekolah aja. Jadi kalau lu les gue nggak ada duit. Jadi kalau lu harus pinter banget gitu, gue nggak bisa ngasih kursus bimbel gitu, nggak bisa gitu, kayak gitu. Makanya mamaku tuh dari dulu, setelah aku gede tuh mamaku lebih ke lu punya bakat apa, ayo, karena bisa dapat duit dari situ. Jadi nggak cuman dari misalnya gue nggak bisa kuliahin lu atau misalnya apa, lu bisa tetap survive gitu, bisa kerja kayak gitu kan. Jadi aku udah terbiasa cari bantu mama gitu. Itu aku kerja itu memang udah dari SD yang aku bilang tadi kan. SD SMP tuh udah jual-jualan kecil-kecilan kayak gitu. Cuman udah serius mengcover seluruh biaya keluarga itu setelah aku lulus SMA. Oh, setelah lulus SMA? Iya, jadi aku tuh SMA-nya kebetulan lulusnya 17 tahun. Jadi aku SD-nya 5 tahun gitu. Banyak lah, mungkin kalau sekarang SD harus 7 tahun ya. Kalau dulu zaman 6 7 ya. 6 7 ya. Kalau dulu tuh masih bisa 5 tahun gitulah pokoknya. Jadi aku lulus SMA itu 17. Aku sempat kuliah yang pertama itu di Bandung, di UPI, itu cuma 2 semester. Setelah itu aku mutusin ke Jakarta untuk aku orangnya emang gitu sih, emang berani dan gue mau nyari duit gitu. Pada saat itu kalau kuliah nih gue cuma nyusahin nyokap gue doang, karena nyokap gue tuh dulu mau masukin gue ke tempat kuliahnya aja tuh kayak gimana ya. Itu dulu tuh aku ingat banget ya, masuk UPI itu 7 juta. Itu papaku aja sampai bingung gitu loh. Jadi aku mikirnya belum lagi ntar bayar semester belum lagi apa keperluan-keperluannya ya. Kan pasti banyak setiap bulannya. Belum lagi aku punya adik kan. Jadi kayak ya udah, aku nggak tahu persis yang aku pikirin saat itu, pokoknya aku berani aja. Jadi aku ke Jakarta, memang ada tanteku, emang aku sempat tinggal sama dia juga. Terus ya udah aku kerjain apa aja, aku kerjain dagang, aku beli baju ke Mangga 2, aku jualin kayak gitu-gitu. Pernah kayak gitu. Tapi memang yang aku bilang itu, aku selalu percaya kalau misalnya niatnya buat keluarga atau bantu keluarga itu tuh pasti ngalir ya, pasti dikasih jalan. Dari situ aku sering banget ketemu orang baik yang ngasih ilmu, ngasih lu begini loh sih, lu begini banyak banget yang di luar keluarga gitu. Pokoknya akhirnya aku bisnis, aku juga sempat kerja kantoran juga di salah satu perusahaan gitu. Terus
sempat punya pacar juga yang support aku kayak gitu. Jadi perjalanannya tuh lumayan panjang ya. Lumayan panjang, dan memang gue kalau nggak kerja, nyokap gue kasihan nih, karena ketika aku udah berhenti kuliah yang di Bandung setahun itu, mamaku berhenti kerja, dan papaku pada saat itu belum terlalu bisa diandelin juga. Jadi mau nggak mau aku yang harus support adik aku kan. Jadi segala macem aku pernah minjem modal juga buat bikin nasi kuning, buat bikin laundry kiloan. Pokoknya emang otaknya udah apapun menghasilkan ya. Iya, apapun menghasilkan gitu. Jadi bahkan sampai sekarang tuh kadang mamaku masih suka ngomong gitu, makasih ya gitu, jangan capek-capek ya gitu. Mamaku tuh sering banget bilang makasih, maaf gitu, mama ngerepotin, kayak itu udah sering banget gitu. Dan mungkin banyak yang nggak ngerasain juga, karena mungkin banyak yang masih disupport sama orang tua iya. Sampai bisa kuliah sendiri atau apa. Aku kan akhirnya lanjutin kuliah tapi biaya sendiri kan setelah aku kerja. Dan mamaku tuh sampai sekarang bahkan ngerasa, kok gue kayaknya ini ya ngerepotin anak terus gitu. Kok gue kayaknya ini terus, bahkan sampai sekarang dia selalu ngomong kayak gitu. Padahal sebenarnya kita sebagai anak kan ya udah gitu kan, emang gue ngerasa emang ini jalan gue untuk dapetin doa dia, bener nggak sih? Saling support antara keluarga ya. Saling support. Terus emang aku juga mikirnya, kalau misalnya bukan aku siapa lagi, nggak mungkin dong adekku yang masih kecil gitu. Dan aku orangnya, gue pengen hidup lebih baik, ada rasa kayak gitu di diri aku gitu. Jadi gue harus jangan diem gitu, harus lakuin sesuatu dan nggak bisa ngandelin siapa-siapa, harus dari diri sendiri kan rasanya. Jadi buat teman-teman semua yang strugglingnya sama, punya struggle sama gitu, jadi tulang punggung keluarga. Apalagi aku anak pertama. Kamu anak keberapa? Aku anak tengah. Oh, anak tengah. Aku anak pertama perempuan, adekku masih kuliah sekarang. Aku sama adekku beda 9 tahun. Terus udah gitu, dan mama papaku akhirnya berpisah Januari kemarin, baru banget ini. Jadi emang, dan aku udah terbiasa juga nge-cover full keluarga aku. Ngerasa berat sama sekali enggak. Coba diganti aja mindsetnya, kalau misalnya karena emang mungkin aku seneng juga kerja kali ya, jadi happy aja aku gitu happy ya. aja. Dan aku ngerasa kok kalau kalian bantu keluarga itu bukan uang kalian berkurang, rezeki kalian berkurang, enggak. Malah tuh aku sering banget sih dapetin keajaiban itu. Niatnya berani doang untuk keluarga, tapi Tuhan tuh kasihnya jauh lebih banyak. Jadi husnuzon aja sih sama Allah gitu. Kalau lu dikasih ujian, jangan ngerasa kayak kenapa ya gue mau kayak orang lain misalnya happy gitu, kenapa gue harus kerja, lulus sekolah kok gue harus kerja, harus apa. Jangan ngerasa kayak gitu, harus enjoy, nikmatin prosesnya. Karena itu kalau aku bayangin kayak gue kalau nggak kayak gitu kayaknya bukan gue yang sekarang deh, masih yang manja, masih yang nggak tough ya, nggak bisa macem-macem, dikasih badai apapun pasti akan menye-menye sih. Jadi harus berterima kasih sama ujian-ujian yang kalian sangka saat ini itu berat, tapi ternyata itu tuh kalian salah satu orang yang beruntung dikasih ujian kayak gitu. Itu tanda emang Allah sayang sama kita. Benar. Panjang ya. Tapi emang bener menginspirasi banget sih. Karena kan aku lumayan udah lama kan dekat, kenal sama kamu dekat, terus juga sering ngamatin dan ternyata emang posisinya oke sama nih, cewek juga dalam punggung keluarga. Karena banyak sih yang kayak masih ngerasa mungkin beban, gak cuma cewek, cowok juga kadang-kadang merasa aduh gila beban banget nih ya. Maksudnya jangan berpikiran itu sebagai beban gitu ya. Karena emang bener sih, semakin kita banyak ngasih ke keluarga atau orang tua itu justru semakin banyak ya. Aku pernah baca loh cerita kamu yang kamu pernah waktu itu lagi nggak ada uang sama sekali, terus semua uang kamu kasih ke orang gitu ya, kayak sedekah. Itu gila sih, berani banget. Ini ada saksi mata, maksudnya saksi kehidupan ya, ada manajerku. Jadi waktu itu emang lagi nggak ada job, yang bulan puasa dapat sebulan. Yang gitu. Kamu balik ke Bandung ya? Ya, aku bilang sama dia, gue balik ke Bandung aja. Bener-bener
walaupun aku dari dulu kerja adalah titik-titik di mana yang bener-bener nggak ada duit, karena aku nih agak susah untuk nabung, karena sekalinya dapet duit gue harus bagi-bagi. Banyak yang harus ini kan di handle kan, ya, jadi agak susah. Jadi ada momen dimana nggak ada uang sama sekali gitu. Terus akhirnya itu mau bulan puasa kan, aku ingat banget sih uang aku 200.000 lagi. Ini aku udah pernah cerita di Instagram. Jadi aku bilang udah deh kayaknya gue ke Bandung aja, ke manajer gue kan, soalnya kan kalau di Bandung makan bareng sama nyokap. Jadi nggak gue kirim nyokap buat makan terus gue di sini buat makan juga kan lagi, bisa. Kalau di Bandung kan bisa ngariung gitu loh, bareng-bareng. Udah deh gue di Bandung aja. Terus udah gitu gue lagi di jalan sama nyokap, terus emang nggak tahu kenapa ya, kamu gini juga nggak sih, aku paling nggak bisa sih lihat kayak kakek-kakek orang tua. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku lebih ke kakek-kakek. Suamiku tuh lebih ke nenek-nenek, lebih gimana gitu. Mungkin setelah aku pikir-pikir, karena aku sedekat itu sama almarhum kakek aku yang tadi aku cerita, papaku jarang di rumah, jadi yang semua yang handle kakek dan kakaknya mama. Jadi aku setiap kali ngelihat kakek-kakek itu aku nggak bisa. Apalagi misalnya dia udah tua tapi anaknya nih kemana gitu, kok nggak masih kerja gitu. Terus aku mikir juga kalau karena aku jarang ketemu papaku kan, gue nggak mau nih kalau bokap gue nanti di luar sana kesusahan terus nggak ada yang nolongin dia. Maksudnya aku overthinking lah. Jadi setiap kali ngelihat kakek-kakek itu aku agak gimana gitu, agak sensitif, emosional juga. Jadi pada saat itu aku nggak tahu, modal berani aja, uang aku 200.000. Mungkin buat sebagian orang 200.000 banyak ya, cuman pada saat itu karena aku memang mengcover keluarga aku, jadi aku punya uang 200.000 itu udah agak deg-deger sih, ya kan, karena adekku masih sekolah dan lain-lain, dan nggak ada kerjaan. Apalagi kerjaan kita kan bukan yang setiap bulan digaji pasti, ya kan, jadi tergantung project kan. Jadi deg-degan, cuman aku nggak tahu kenapa ya, mungkin saat itu Tuhan gerakin hati aku aja. Mungkin ya, aku juga nggak tahu kenapa kok, padahal aku juga nggak punya duit, tapi uang segitu tuh aku kasihin semua jadi aku ngeliat kayak kakek kayak apa ya, kayak dia bawa, aku nggak tahu isinya tuh kayak rongsokan atau sampah gitu, aku agak lupa sih itunya. Cuman aku ngeliat dia kok kasihan banget ya gitu, masa kerja sampai segitunya. Gue walaupun gue ngerasa duit gue segini sedikit, tapi mungkin buat dia itu nyari duit cukup seperak, maksudnya 1.000 aja tuh susah banget gitu. Yaudah akhirnya aku kasihin semuanya sama itu. Tapi ini maaf banget ya, bukannya ria ngasih ini, sedekah. Ini sebenarnya buat pelajaran buat kita ya, bahwa emang sedekah itu emang itu ajaib. Seluar ajaib di luar nalar. Akhirnya aku kasih semua, terus aku bilang sama mamaku, mah nggak apa-apa ya, kita makan makanan yang ada di rumah aja gitu, stok di rumah, nggak apa-apa ya, mama doain aku ya, semoga aku dapet. Aku percaya soalnya mulut ibu aku kalau ngucapin doa itu dia memang ajaib gitu. dia kayak dukunnya. mamaku bilang kan, iya sayang tenang aja, insya Allah rezekinya ada aja. Itu nggak selang berapa lama aku masih di jalan, aku masih nyetir. Terus dia nelpon, manajerku nelpon, Sil, lo bisa ke Jakarta lagi nggak? Kenapa mas? Lo dapet nih acara bulan puasa full sebulan. Wow. Oh merinding aku selalu. Aku setiap kali ceritain itu, aku selalu merinding karena itu nyata banget dan real langsung banget. Ya? Itu langsung. Nggak pakai jeda. Nggak pakai jeda. Ya ada jeda beberapa menit. Iya, cuma menit doang. Terus aku gini, serius mas? Iya sih, alhamdulillah banget. Hah gitu. Kamu bayangin, aku nggak pernah, maksudnya nggak pernah ngarepin yang banyak gitu sama Tuhan. Yang penting gue bisa cukup, ya, bertahan, bisa makan, bisa apa. Tapi ternyata dikasihnya lebih. Bahkan sebulan full acara bulan puasa. Dan kalau kita dapat acara bulan puasa itu udah pasti nominalnya agak lebih tinggi, ya kan. Jadi itu kayak wow, bener ya, kita bener kalau kata orang yang kayak nggak perlu takut sedekah, dia itu nggak akan bikin lo miskin. Ya, itu bener guys, bener. Kadang nggak masuk akal sih, cuman ada aja. Udah ngerasain bener-bener ajaibnya sedekah ya. Bener-bener. Jadi nggak usah takut, percaya aja gitu. Ada yang maha memberi kan. Jadi ya udah pokoknya berbuat kebaikan sama ya sisihin buat keluarga,
keluarga dan orang-orang yang kita lihat mereka butuh bantuan kita gitu. Iya, itu penting banget sih. Penting banget. Tapi kan aku ngelihat kamu struggle di hidup ini mungkin memang sih sudah jalan dari Allah ya, udah ngasih supaya kamu bisa jadi orang yang lebih kuat. Tapi ini kan ada sosok yang kamu nggak dapetin ya, maksudnya sosok ayah, ya berarti ya secara real ayah ngelihat ibaratnya apa ya, bapak harusnya ngehandle keluarga dan juga ibu, tapi kamu tuh nggak ada rasa trauma sama cowok ya? Pada akhirnya kan aku sempet sih ya kan lihat kamu Q&A juga gitu-gitu, kamu selalu bilang nggak semua cowok itu sama, ada cowok itu baik, karena kan sebenarnya kita sebagai perempuan pasti ada dong pengalaman mungkin di hidup kita atau dari hidup kamu aja tuh ya, nggak semua orang bisa ngambil positifnya loh, kan bisa aja orang tuh trauma kan lihat wah gue trauma nih sama cowok jadi nganggap cowok nggak bisa diandelin atau gimana, jadi kayak better gue nggak usah deket sama cowok atau gimana, tapi kamu nggak ya? Ini akan panjang sih kalau cerita ini. Ya aku sering bilang kan di Instagram aku, please jangan dengerin orang-orang yang bilang semua cowok tuh sama aja. Bukannya, kan kadang ada netizen yang bilang gini, iyalah lo nggak pernah disakitin, ada yang ngomong gitu kan, makanya lo ngomong kayak gitu. Enggak gitu. Aku punya banyak alasan untuk kalau aku mau untuk benci sama cowok. Aku punya banyak alasan. Dan apakah aku pernah ngerasa trauma? Pernah banget. Aku tahun kemarin itu aku sampai ke psikolog. Tapi aku bukan gara-gara aku nggak percaya cowok nggak bisa diandelin, nggak. Karena gini, papaku itu kalau finansial memang dia jarang mengcover, apalagi dia udah tahu ketika aku kuliah, dia tahu aku menghasilkan uang. Jadi dia ngerasa oh ada anak gue yang pertama, jadi gue nggak perlu lagi iniin istri gue atau anaknya gitu kan, karena dia emang ada kebutuhan lain. Tapi dia itu jadi ayah yang baik juga sih buat aku sebenarnya. Jadi sebenarnya secara ininya tetap menjadi sosok ayah ya. Benar, cuman emang finansialnya memang dia kurang. Tapi kalau misalnya bahkan tuh ya, orang kalau misalnya aku ceritain masa lalu aku, mereka tuh nggak percaya. Maksudnya kayak masa sih kayak gitu, karena kalau misalnya ketemu sama papaku, aku masih cipika-cipiki, dia masih cium kening aku. Kita tuh hubungannya baik ya, sangat baik. Tapi memang ada beberapa luka dari aku kecil, dari aku SD, yang aku orangnya tuh nggak berani berontak sama orang tua. Ngerti nggak sih, kayak ini aku baru buka di sini, ya udah aku buka aja karena memang aku pernah nulis novel juga dan aku ceritain juga di novel aku itu. Yang siluet. Oh iya dia suka nulis juga ya. Iya. Jadi kalau misalnya netizen pada bilang soalnya lu cantik, jadi lo punya pikiran masih ada cowok baik sama lo gitu, karena lo ini karena ini. Enggak guys, aku tuh udah tahu perselingkuhan itu dari aku kecil, bahkan dari aku kelas 4 SD. Kalau misalnya aku disuruh ceritain secara detail apa aja yang aku alamin ketika aku 4 SD itu, aku bisa masih hafal. Oh iya, saking kamu ingat dan saking aku ingat, dan itu sering terjadi berulang kali. Cuman aku nggak pernah anggap sosok papaku tuh dia bukan papa yang baik. Ya mungkin kalau perilakunya tidak bisa dibenarkan, cuman dia selalu sayang sama aku, selalu sayang sama adik aku, nggak dan dia selalu mengutamakan aku dan adik aku juga. Cuman kalau masalah finansial memang agak terbagi sama yang lain gitu. Cuman kalau misalnya sayangin, aku masih sering ngomong I love you pa, I love you itu emang udah terbiasa di keluarga aku gitu. Tapi memang dari kecil aku ada luka yang itu kan. Terus gimana sih caranya kok bisa sampai percaya kalau masih ada cowok baik? Karena aku ketemu sama suami aku. Jadi ini sosok yang emang bener yang kamu yang oke, sampai sekarang alhamdulillah dapetin, kamu nggak salah pilih gitu ya. Alhamdulillah, dan aku selalu berdoa selalu seperti ini ya. Karena aku ketemu sama dia dan aku punya teman-teman deket aku banget. Kita udah 12 tahun temenan, cowok-cowok, dan aku ngeliat mereka tuh baik-baik kok. Mereka setia sama istrinya, mereka sayangin istrinya sebegitunya. Jadi, dan masih banyak lagi, kayak misalnya aku kenal sama orang suaminya sayang banget apa gitu. Emang masih banyak orang baik. Kalau misalnya ada yang ngomong sama kalian
semua cowok sama aja, ya mungkin dia punya background yang emang dia belum memaafkan, atau ya dia punya masalah tapi belum tentu terjadi sama kamu gitu. Kalau misalnya suami teman kamu selingkuh, belum tentu suami kamu selingkuh. Jadi ini aku agak ini sih, bukan aku nggak ngebelain sama sekali laki-laki yang berbuat kayak gitu ya. No, nggak sama sekali. Cuman kayak ini manajer aku, dia baik. Iya maksudnya bukan cowok-cowok brengsek gitu yang suka main cewek atau apa gitu ya. Kalau aku lebih traumanya itu lebih takut menikah, maksudnya takut memulai menggantungkan hidup aku ya sama yang itu sama laki-laki. Terus kenapa aku sempat ke psikolog gitu, karena aku juga sempat ngalamin trust issue juga terus aku ke psikolog lebih ke pengen menyelamatkan hubungan aku sama suami aku, karena aku nggak mau, karena background cerita aku jadinya negatif thinking sama dia, padahal sebenarnya dia juga nggak ngapa-ngapain, cuman pikiran aku doang gitu. Makanya itu sangat membantu sih. Jadi kalau kalian ngerasa kalian butuh professional help, ya udah datang ke mereka, nggak masalah ya, jadi kita datang. Jadi aku emang niat untuk mutusin karmanya di aku aja, jadi aku nggak pengen ke anak aku gitu loh. Jadi aku ke psikolog itu aku pengen, gue punya luka dari masa kecil gue dan gue nggak pernah ungkapin itu ke orang tua gue, karena nggak mau melukai mereka juga dengan berontak. Kan biasanya kan anak kecil kan pokoknya mama papa begini gini, itu aku nggak mau gitu, karena aku nggak mau juga melukai mereka gitu, jadinya kan jadi luka gitu kan di aku. Nah itu aku pergi ke psikolog, mereka cukup membantu aku untuk panjang sih perjalanannya itu. Aku kayak ada memaafkan, ada ini ditambah aku ketemu suami aku yang aku temenan lama sama dia kan, bukan yang tiba-tiba naksir-naksiran gitu, enggak sama sekali. Udah kenal dulu. Dan dia tuh orangnya alhamdulillah ya. Ini mudah-mudahan nanti nggak ada yang komen di bawah kan suaminya begini nggak, mudah-mudahan. Tapi aku percaya banget sama dia. Dia lurus-lurus aja sih, dan dia, kamu tahu sendiri pasti dari postingan-postingan aku gitu, dia treat me like a queen. Bener-bener kita udah dewasa, kita tahu lah orang sayang sama kita tulus tuh kayak gimana, bener nggak sih? Iya bener. Kita pasti bisa ngerasain bedain ya, feel-nya tuh pasti beda gitu. Makanya aku kalau misalnya temenan nih, ada teman baru, terus tiba-tiba ini pernah terjadi sama aku. Dia ngomong kayak gini, suami lo baik karena lo baru nikah setahun kali. Waktu itu aku masih 1 tahun pernikahan. Aku langsung nggak temenan lagi sih sama dia. Iya, karena menurut aku toxic sih. Ya kan? Karena menurut aku nggak butuh sih teman kayak gitu. Iya nggak sih? Iyalah, ngapain? Iya, kalau hidup lo begitu, belum tentu hidup gue begitu. Jadi aku kamu sempat setuju juga kan yang aku posting kayak bener ya, makin gede makin milih-milih banget. Nggak perlu orang-orang yang kayak gitu, yang bikin kita overthinking, yang bukan justru bikin kita lebih maju, malah bikin kita jadi mundur gitu kan. Iya benar. Makanya cari temen, mungkin pas muda kita temenan sama siapa aja ya, mungkin ya, tapi kalau udah gede kayak gini aku lebih pilih-pilih karena apa ya punya temen ya harus bener menguntungkan, tapi secara tanda kutip, maksudnya menguntungkan itu saling memberikan energi positif gitu, selalu support ya nggak sih. Terus kalau misalnya kita kalau kata orang Sunda ticengklak sedikit tuh dia ngingetin lo nggak boleh lo kayak gitu, jangan malah yang disupport gitu. Ada kan orang misalnya ngelakuin kesalahan, ya udah lu bener kan ada yang kayak gitu. Aku ngerasa aku udah nggak butuh orang-orang kayak gitu, validasi kayak gitu aku nggak ini. Terus tadi juga ini banget sih, maksudnya teman macam apa gitu yang ngomong kayak gitu, yang kayak malah itu kan justru malah kayak mendoakan lo bakalan nanti disakitin juga akhirnya gitu kan. Kayak wah nggak bisa nih gue temenan sama dia. No, akhirnya ya cuman kenal doang. Tapi kalau untuk ini enggak sih. Ya mendingan kayak gitu sih, mendingan kayak gitu. Ini emang ternyata banyak banget pelajaran hidup seorang Sylvia Genpati. Ternyata, tapi emang bener sih, untuk ibaratnya kalau untuk masalah luka tadi ya, untuk kita bisa percaya lagi atau gimana, sebenarnya kita butuh memaafkan itu untuk diri kita sendiri kan. Sebenarnya justru lebih buat diri kita sendiri, bukan buat orang yang berbuat kesalahan sebenarnya. Kalau kita udah memaafkan dulu,
dulu, healing diri dulu, baru nanti bisa move on ke depannya kan, lebih maju lagi. Bener-bener, karena maafin itu kita bilang maaf sih emang gampang ya, tapi hati emang susah ya. Hati emang harus menerima dulu. Itu susah sih, aku nggak tahu kenapa ya. Emang kita harus percaya kalau memang jalan yang kita jalani ini tuh emang udah diizinkan oleh Tuhan terjadi gitu. Jadi ya udah percaya itu aja gitu. Dan pasti akan ada solusinya apapun itu ya, dan ada pelajaran yang bisa diambil ya. Dan seorang Sylvia Genpati tuh nggak yang nggak tiba-tiba yang bisa kayak sekarang struggle terus yang lo lihat tuh yang kalian lihat tuh semuanya tuh kayaknya enak-enak aja gitu kan. Banyak ternyata di belakangnya itu nggak semua, ibaratnya nggak semua public figure itu kerja dan hidup untuk kehedonan semata. Mungkin untuk dirinya doang aja enggak, tapi ada juga yang hidup emang bener-bener buat nafkahin keluarga mereka gitu kan. Banyak. Sama aja gitu ya kayak yang lainnya kan. Dan rata-rata mereka pada sukses loh. Mudah-mudahan kita sesukses mereka. Amin. Mudah-mudahan kita melanjutkan sukses sama mereka. Iya. Nah ini kan tadi soal hidup, soal cowok suami lah, pasangan hidup. Nah ini aku mau nanya soal pasangan hidup yang lain nih, yang dihaluin katanya. MU punya pasangan halu juga kan, Ronaldo. Itu CR7 itu sering dibuat ketawa gara-gara postingan dia. CR7. Jadi tuh waktu itu gimana sih ceritanya awalnya bisa tiba-tiba suka sama MU? Kan waktu itu aku denger cerita kamu ya secara singkat lah ya, mungkin Mas Dika ya, suami kamu kan yang bilang katanya karena kamu suka CR7 dari dulu ya. Pokoknya emang suka sama CR7 gitu. Terus karena dia ke MU, kamu suka MU. Iya, jadi gini, ini akan ramai karena Intan ini bola ya, jadi kayaknya yang nonton banyak. Jadi aku emang suka Ronaldo dari dulu, tapi aku nggak ngerti bola. Tapi emang suka sama sosoknya aja. Aku cuma tahu Ronaldo tuh pemain bola, tapi klub apa dia tuh aku nggak tahu apa. Awalnya nggak tahu. Karena kan dia emang terkenal banget, banyak iklannya juga kayak itu pemain bola. Gila ganteng banget. Aku nggak terlalu suka bule, tapi aku suka bule-bule yang ya Ronaldo kan bukan David Beckham tuh bule banget kan. Ronaldo tuh karena mungkin Portugal ya. Portugal, mukanya tuh kayak bukan bule gitu, ngerti nggak sih? Iya, paham. Bukan yang blonde gitu kan. Iya, aku malah ngeliat dia kok kayak ada orang-orang Jawanya. Walaupun sebenarnya enggak ini. Jadi jangan diamuk sama ini fansnya. Enggak, tapi emang suka banget sama Ronaldonya karena dia bukan karena dia pemain bola, tapi karena dia menurut aku seksi. Terus suamiku MU banget. Dia sering banget, dia kalau nonton bola sering banget. Sayang kamu ini bola dong apa? Enggak, biar bisa ajak ngobrol. Biar bisa ajak ngobrol. Enggak dulu aku masih kayak ini kayaknya pikiran semua perempuan ya, ngapain satu bola direbutin gitu, nggak jelas gitu kan. Terus kayak masih kayak gitulah udah. Terus tiba-tiba emang kalau dibilang baru suka MU ya iya betul. Semenjak Ronaldo masuk MU betul juga gitu. Tapi itu bukan gara-gara ada Ronaldo aja, enggak juga sih. Jadi pas Ronaldo masuk ke MU, suamiku bilang gini, yakin kamu nggak mau suka sama MU? Bener kamu? Emang kenapa? Ronaldo mau masuk MU. Oh gitu. Mau balik lagi ke MU. Emang dulu dia di MU? Nggak tahu itu kan? Iya. Masa sih? Karena waktu itu kan booming banget ya, karena dia tiba-tiba kan. Iya, tadinya mau ke City kan. Terus kayak, oh gitu. Ya udah, dari situ tuh ada keinginan diri sendiri. Kayak ya udah, gimana sih MU tuh sejarahnya tuh gimana sih? Diceritain. Iya, memang aku bukan belajar juga sih, nyari tahu tentang MU tuh pertama ya karena Ronaldo masuk. Tapi abis itu aku nonton YouTube sendirian. Jadi dulu kan aku belum kerja karena masih pandemi, masih gimana kemarin ya. Jadi itu suami aku kan masih kantor kan di TV kan, jadi dia nggak ada liburnya. Jadi suamiku pergi kantor, aku YouTube bola, nonton MU yang zaman dulu. Sampai dia pulang, hah, lu masih nonton bola? Iya. Ini nggak langsung pinter juga, enggak kok, cuman ada ketertarikan. Oh gitu ya, sayang Cantona itu gimana sih dulu kayak gitu-gitu, ada kayak gitu. Terus dia makin lama dia kayak, iya aku seneng banget loh kamu dicekokin. Emang awalnya dicekokin, cuman setelah Ronaldo itu aku jadinya nyari tahu sendiri gitu, nggak dijejelin sama
suamiku enggak, makanya dia kayak iya, jadi dia semangat, jadi kayak ada temen ngobrol. Udah gitu, oh ini, terus kalau setiap kali aku tahu sesuatu gitu, dia kayak, hah, kamu tuh dari mana itu, kayak gitu gitu. Dia seneng ya, dia seneng banget. Jadi dari situ ya udah, terus aku sering posting ya sering ini di Instagram, terus akhirnya aku cukup sering juga nge-tweet juga. Oh iya, kamu main Twitter juga ya. Dan ternyata memang kan kalau aku ngelihat dari apa tuh namanya ini Instagram aku, memang 85% itu followersku tuh cowok kan. Jadi ketika mereka tahu aku bola tuh, itu naik banget sih insight aku. Terus kayak banyak banget, Kak, karena kan MU tuh memang fansnya banyak banget. Fansnya gede kalau di Gede banget Indonesia. kan. Banyak banget. Awalnya ini aku cerita panjang banget gak sih? Enggak apa-apa. Kalau udah nemu yang satu frekuensi tuh, wah enak udah ya keluar ya. Jadi aku kan posting-posting kan, wih seneng nih, banyak yang komen-komen positif kan, gila cewek suka MU apa, dan aku langsung beli apa namanya jersinya gitu. Beb, aku mau beli jaket ini, dan percaya nggak percaya, Ronaldo pakai underwear brandnya dia, itu aku beli buat suamiku. Oh iya, serius. Itu terus ada yang warna gold gitu, Cristiano Ronaldo gitu kan, kamu mau nggak pakai ini? Ya udah, mau ya, aku beli ya gitu, sampai segitunya gitu. Aku suka. Dia kan total ya kalau suka. Iya, terus sampai MU kalah. Wah, itu yang ada pertandingan kalah, aku lupa deh. Karena awal-awal Ronaldo masuk tuh kan kayak masih menang. Stabil. Terus Ronaldo kayak ngegolin terus-terusan kayak gitu. Ada pas MU kalah itu, ternyata yang ngebully banyak banget loh. Aku sampai kena mental. Emang bakalan banyak banget sih, sampai kayak ya banyak juga, so ngerti bola sih lo, ini emang gue gak ngerti kok, orang gue juga masih suka, cuman pas MU kalah tuh wah banyak banget sih yang ngebully. Oh ternyata bukan cuman fans MU yang ada di Instagram gue, tapi hatersnya banyak banget. Aku sampai jujur itu pertama kali MU kalah, setelah aku suka MU itu aku nggak bisa tidur. Kalau ngelihat suamiku sempat storyin juga, aku kayak gini, Beb, kenapa kalah? Kenapa itu? Karena gue baca DM semua hujatan. Udah pindah Liverpool aja, Chelsea aja. Itu kayak, kok begini ya? Emang gitu katanya. Di Twitter setiap kali MU kalah, wah gila banget ya ternyata. Banyak yang bully. Banyak banget yang jadi bully. Tuh kayak hampir semua orang tuh gini. Jadi fanbase MU tuh di Indonesia banyak banget. Tapi kalau MU kalah atau jatuh kenapa-napa, hatersnya juga banyak yang seneng. Iya. Termasuk pendukung kamu. Termasuk pendukung Liverpool biasanya. Iya, itu baru berasa ya. Iya, itu cukup shock sih, kayak tapi ya udah, lama kelamaan oh ya udah. Apa tuh? Handphone ya. Oh, sayang banget. Oke. Iya, tapi lama kelamaan nih, oh ya udah gitu, udah sudah menikmati. Maksudnya cukup menikmati walaupun MU kalah terus, tapi aku tetap nagih kayak sekarang kan lagi nggak ini ya, mereka off season ya. Kayak pengen ya, aku nggak, ya walaupun terakhir kalah terus, cuman kangen gitu, kangen. Dan sekarang aku nggak cuman suka karena Ronaldonya aja, enggak. Emang udah MU suka. Aku sempet kok dicekokin temenku yang Chelsea. Oh iya. Dia sampai, udah Chelsea aja lo tau nggak, Chelsea begini. Enggak, aku tetap MU. Enggak tahu ya, mungkin karena aku juga sempat YouTube sejarahnya MU atau gimana gitu, mungkin aku lebih tertarik. Udah tertarik ya, sama. Lebih tertarik gitu. Jadi MU jatuh sekarang ya udahlah. Dan ini hebatnya, mulai sukanya masuknya di MU yang udah lagi jatuh ya. Lagi bener-bener yang iya. Dan cukup bertahan. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kan berarti kan kalau MU udah mulai ya membaik, mulai stabil, tetap stay di MU ya. Nah harus kayak kita lah, satu Liverpool satu MU tapi nggak berantem. Iya. Malah kita lawan. Malah kita tadinya sempat kita mau ke Bangkok ya. Iya, janjian. Kita sempat mau nonton MU sama Liverpool di Bangkok kan, walaupun suamiku bilang gini, yakin lo mau nonton lawannya Liverpool? Ya gimana, cuman
harusnya kayak gini ya, sesama fans. Ya udah. Ya udah gitu. Lucu-lucuan aja kalau misalnya lagi aja. apa gitu kan. Jangan yang terlalu gimana-gimana banget. Jangan yang dimasukin ke hati, udah biasa kan. Bola ada yang kalah, ada yang menang. Iya. Kemarin kalah kan? Iya. Itu nyesek sih, tapi udah nyiapin mental lah ya udah. Iya. Ya ampun, seru banget sih ngobrol sama kamu Sil. Tapi nggak terasa nih udah kayaknya ini udah lama banget. Udah parah. Ya seneng banget, happy banget. Kita nanti harus lanjut nongkrong. Iya harus. Terus kalau kamu bikin podcast dong, nanti undang aku. Oh iya pasti. Tamu pertama dong loh. Oh iya. Langsung minta tamu pertama. Iya, tolong bikin dong. Tolong dong diurusin ini manajer aku. Podcastnya dong tolong. Iya, anti ribet ya, tapi nanti kita kita coba ya. Nanti kita coba. Kalau nggak bikin yang santai-santai dulu aja. Sayang itu kamu kalau nggak dijalanin. Kalau aku udah pasti yang santai-santai sih. Karena orangnya emang susah serius. Iya. Susah serius. Dari tadi aja cerita yang kayak gimana tetap aja kita ketawa ya. Sisil makasih banyak udah datang. Makasih banyak yang buat yang udah nonton. Nanti aku cantumin juga ya Instagramnya Sisil. Terus kalau mau belanja juga di semua usaha-usahanya aku juga cantumin nanti di bawah. Makasih ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sampai lupa apa aja. Dadah.